sebagaimana kita tahu kalau kita hanya mimpi doang nggak akan pernah jadi kenyataan, ya kan? Nah, kan kadang tuh orang suka rasis ya. ya. Pernah ketemu sama orang kayak gitu gak sih? Mungkin tong dari daerah, mungkin tong ngerasa tong akan pernah bisa jadi yang seperti di orang-orang di Jakarta, tapi tong percaya kalau tong orang daerah tuh pasti bisa. Halo. Hai. Aduh, udah lama ya kita nggak datang di podcast kaum milenial. Halo sobat podcast. Nah, hari ini tuh aku kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Kak Juliet. Halo, salam kenal semuanya. Saya Juliet Wekan, Putri Indonesia Papua Barat 2019. Keren banget. Apa kabar nih hari ini? Luar biasa. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sangat Alhamdulillah luar biasa. ya. Agak deg-degan tapi soalnya ketemu orang cantik nih. Kamu juga cantik. Nah, kesibukan hari ini tuh apa sih? Yang sebelum-sebelumnya juga kan sebagai Putri Indonesia perwakilan Papua kan 2019. Setelah itu ada kesibukan lain nggak sih, Kak? Kesibukan aku sebagai Putri Indonesia Papua Barat 2019 itu selain sebagai Putri Indonesia Papua Barat, kesibukan aku juga sebagai mahasiswi tentunya. Dan juga aku sebagai talent komersial, model, and founder Sanggar Modeling. Keren banget kan, ya ampun. Terus tadi gimana tuh dari perjalanan dari rumah, dari Depok atau dari... Aku dari Depok. Dari Depok ya? Atau kita jangan tetanggaan ya? Astaga, aku lupa lagi. Terus hari ini aku tuh pengen nanya-nanya sedikit sih sama kakak, karena kan kakak tuh salah satu sumber motivasi aku ya. Aduh. Inspirasi aku banget sih pokoknya. Tapi aku mau nanya dikit dulu nih. Iya nih, apa nih? Kakak gimana hari ini perasaannya ketemu aku? Aduh, perasaannya seneng dong, dan juga aku merasa senang akhirnya aku bisa ada di tempat ini, bisa membagikan motivasi kepada teman-teman semuanya. Tapi udah lama gak sih ke Papua atau dari tahun kapan? Aku SD SMP di Papua. Iya, baru aku balik ke Jakarta, Depok. Tapi, tentunya. Kesana lagi gak pas setelah itu? Iya, aku sempat pulang pergi juga ke Papua liburan Natal gitu. Cuman akhir-akhir ini belum sempat ke Papua lagi. Tapi menurut kakak tuh ada perkembangan gak sih di Papua dibanding tahun-tahun sebelumnya? Oh, tentu aja perkembangannya tuh sangat melejit banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu. Dan terkhususnya di Jayapura itu pembangunan pun juga udah merata seperti kayak di kota-kota besar lainnya, Kak. Berarti udah better lah ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, aku tuh penasaran gimana sih latar belakang kakak selama di Papua, terus juga pertumbuhannya gimana zaman-zaman dulu, boleh kali diceritain. Jadi latar belakang aku tuh, aku hanya perempuan biasa, tapi yang perempuan biasa yang punya banyak mimpi. Tentunya sebagaimana kita tahu kalau kita hanya mimpi doang nggak akan pernah jadi kenyataan, ya kan? Nah, maka dari itu aku jauh-jauh dari Papua datang ke Jakarta untuk meraih impian aku. Dari umur berapa sih itu, Kak, ikut-ikut itu? Iya, aku sih kalau dari model sih dari kecil, Kak. Cuman kalau untuk di iklan sendiri sebagai talent komersial tuh dari 2014. Ada rasa gugup gak sih kayak ikut itu kan, pasti kan aduh takut nih. Tentu, Kak, karena aku perempuan daerah ya. Aku datang ke Jakarta dengan penampilan aku seperti ini, banyak banget yang menjadi pro kontra. Mungkin zaman-zaman sekarang ini masih diterima lah penampilan aku kayak gini, tapi pas aku 2014 kulit aku hitam, rambut aku keriting, itu tuh sama sekali belum diterima untuk jadi talent komersial. Pasti ada aja kayak kita casting ditanya kulit kamu apa, kan kita carinya putih itu, Kak. Tapi aku nggak diam aja di situ, aku terus berusaha. Mungkin di balik itu ada kesempatan. Tuh guys, jadi kalian harus mencontoh ini sosok yang luar biasa. Aduh, sekali. kamu juga kalau luar kalian biasa. Insecure nih, lihat Kak Juliet keren banget gak sih? Amin. Oh ya, Kak, gimana sih cara kakak menyeimbangkan peran kakak kan bisa jadi model, talent, coach catwalk, terus juga owner kan di Sanggar Model. Gimana tuh cara nyimbanginnya? Jadi cara nyimbanginnya tuh sebenarnya secara manusia tuh kayak nggak mungkin ya waktunya. Kayak nggak bisa deh, nggak bisa. Tapi
Aku percaya sih, mungkin ini udah jalannya aku, pasti Tuhan buka jalan semuanya. Dari aku dapat beasiswa kuliah, aku sebagai mahasiswi, aku sebagai model atau talent komersial, dan aku sebagai sanggar tuh dipermudah jalannya, Kak. Mungkin hari ini aku lagi nggak ada jadwal kuliah, tapi aku dapat syutingan. Begitupun juga sebaliknya. Dan juga kalau misal ada waktu setiap hari Jumat aku juga ngajar gitu, Kak. Tapi kayak ngerasa agak sulit gak sih? Aduh, tiba-tiba aku harus jadi model nih, terus tiba-tiba aku jadi speaker. Itu gimana tuh cara ngatasinnya lah? Iya, Agak susah sebenarnya gak tuh sih? sering, Kak, kayak gitu. Kayak tiba-tiba mendadak dapat kabaran syuting ini atau dapat kabaran ini, tapi aku kan kita harus profesional ya, Kak. Kita yang manain duluan. Tentunya kalau misalnya kuliah pasti aku utamain kuliah dulu, Iya, ya. pasti pendidikan. Kecuali kalau lagi kosong aku ambil gitu, Kak. Berarti capek gak sih? Maksudnya atau have fun aja ngejalannya gitu? Sebenarnya sih capek ya, Capek, apalagi kan pasti. aku mahasiswi semester 8 lagi nyusun Wah. skripsi kan. Itu lagi susah-susah, lagi deg-degan ya Nah, guys. tapi untungnya bisa menyimbangi semua, Kak, dan juga dipermudah jalannya. Nah, ini berkat sosok yang sangat luar biasa. Amin, Jadi Tuhan mempermudah. Amin, Kak. Terus aku juga mau nanya nih, gimana sih cara kakak dapetin beasiswa S1 ilmu komunikasi Komunikasi. kan? Gitu. Terus juga pengaruh ke beasiswa sama karir kakak tuh gimana? Oh ya, tentunya aku mendapatkan beasiswa S1 penuh itu dari Yayasan Putri Indonesia dan Universitas Bina Sarana Informatika. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah memberi aku kesempatan yang berharga ini. Secara manusia, aku tuh dulu pengen banget kuliah, Kak. Tapi setelah aku mengikuti ajang Putri Indonesia, mungkin ini jalan aku untuk bisa kuliah di BSI. Aku berterima kasih banget, dan tentunya kalau pengaruh terhadap karir aku sama pendidikan aku sangat berpengaruh banget, Kak. Mungkin dari cara kita berpikir, dari cara kita berbicara itu pun juga beda kalau kita nggak kuliah sama nggak kuliah gitu, Kak. Tapi ada kesulitan nggak tuh, kan kalau misalnya kuliah tuh kadang sibuk ya, apalagi kan dapat beasiswa istilahnya. Sama karir nih, misalnya tiba-tiba disuruh syuting. Iya. Nah itu tuh gimana tuh, susah nggak sih ngaturnya? Aku pernah kan dapat syutingan tapi posisinya lagi kuliah juga nih. Terus aku untungnya bisa izin ke dosen dan dosennya memaklumi. Cuman emang aku harus kejar tugas-tugas lagi, Kak. Jadi kayak tugasnya numpuk gak sih? Iya, bener. Tapi kalau itu tuh sering nggak atau cuman kayak beberapa kali pas bentrok aja? Sering sih, Kak. Cuman sering ya? aku kan angkatan 2020 ya. Awalnya tuh masih by Zoom kan. Masih COVID. Iya, masih COVID. Jadi masih aman-aman aja, tapi setelah 2022 tuh aku udah mulai masuk kuliah offline. Nah, mulai bertabrakan nih jadwalnya nih. Udah agak-agak sibuk banget sih. Tapi untungnya dari pihak dosennya pun juga bisa memberi izin dan lancar aja kan diberi jalan. Jadi menurut kakak tuh ngejalaninnya have fun aja ya? Iya, benar, have Nggak fun. dibawa pusing. Iya, Soalnya kalau aku pasti aduh gimana nih? Iya, tiba-tiba stres harus ya. Jadi agak puyeng. Iya, aku juga kadang suka panikan nih. Aduh, gimana ya, aku kuliah tapi aku juga mau ini. Tapi untungnya Lancar jadi kan? lancar aja Iya. ya. Aku mau nanya nih, kakak ada waktu itu ikut Putri Indonesia 2019. Motivasinya tuh dari mana? Kayak kok bisa tiba-tiba kepikiran pengen ikut itu tuh? Atau iya. ada yang kakak inspirasiin gitu? Oh ya, jadi kenapa aku bisa ikut Putri Indonesia itu karena aku dari kecil udah nonton Putri Indonesia, Kak, di TV, dan aku berimpian kapan ya aku bisa ada di panggung besar itu, kapan aku bisa ada di ajang kecantikan terbesar Indonesia. Tapi aku percaya mimpi aku tuh pasti akan jadi kenyataan. Dan terus berusaha untuk bisa mendapatkan SIAS Putri Indonesia Papua Barat 2019, Kak. Berarti emang suka model tuh dari kecil ya? Iya, Kak, dari kecil udah aku suka hobi model. gitu. Berarti pas kecil tuh udah belajar sendiri ya? Atau Iya, aku untungnya tuh dari kecil tuh nggak pernah aku ngikut sanggar modeling. Aku otodidak, Kak. Iya, kecuali kalau acting emang aku pernah ikut sanggar. Tapi kalau untuk modeling sendiri otodidak, dan aku belajar lewat HP atau nggak lewat TV aja gitu. itu dari umur berapa tuh, Kak? Aku kayak suka-suka modeling belajar sendiri iya, ya modeling? aku dari usia
5 tahun tuh udah mulai foto-foto Kak. Jadi papa udah ngajak foto-foto studio. Kan kayak dulu kan udah masih zaman narsis dari iya. kecil ya. Dulu kan zamannya foto-foto studio Iya. kan Kak. Jadi udah belajar foto-foto dari dulu dan juga suka ikut-ikut lomba fashion show di mall-mall. Mall di Jakarta ataupun mall di Papua. Pasti menang kan? Aduh, amin ya. Itu dari kecil juga ya? Iya, dari kecil. Kalau misalnya acting tuh dari umur berapa yang sanggar? Kalau acting itu aku dari TK sama SD kelas 1 kalau nggak salah aku udah mulai ke berarti- Sanggar Ananda. Berarti model dulu baru acting, Acting ya? iya Kak. Kayak ada perbedaan gak sih? Pasti kan ada kan acting sama model. Iya, tuh, benar. Kayak jalaninnya pasti beda. Iya kan? benar Kak, tentunya ada perbedaan ya karena dua tujuan yang berbeda dan juga kalau model sih mungkin orang ngiranya cuma jalan-jalan biasa aja ya. Cuma jalan doang. Iya, tapi kalau acting kan kita harus benar-benar dari hati, emosinya harus keluar. Kalau kita lagi benar-benar acting nangis ya udah nangis aja benar-benar tulus kalau Iya. acting kan. Nah, jadi kayak beda lah ya. Iya, Kan Kak. misalnya kadang kan orang kalau jadi model tuh tiba-tiba jadi artis. Iya, jadi bisa dua-duanya ya. Benar. Nih aku juga penasaran. Apa sih tantangan terbesar yang kakak hadapin selama perjalanan Putri Indonesia tahun 2019? Kayak pasti kan ada rasa sulitnya Iya, lah ya. Kak. Kayak misalnya rasa insecure pasti ada kan. Gimana sih Kak? Jadi tantangan terbesar aku mengikuti ajang Putri Indonesia 2019 pada waktu itu pastinya aku masih kecil Kak. Iya sih, 18 masih tahun dan putri lainnya itu usianya di atas aku dan mempunyai gelar, sedangkan aku baru lulusan SMA. Itu tantangan terbesar aku. Aku merasa kayaknya aku masih belum deh, tapi aku percaya ini tuh udah jalannya Tuhan. Ini tujuan aku, jadi aku harus juga memberikan yang terbaik dan maka dari itu dari Putri Indonesia pun bisa membawa aku sebagai mahasiswi Universitas Bina Sarana Kak. Tapi setelah menghadapi tantangan-tantangan yang kayak gitu, kakak ngerasa kayak better gak sih? Kayak wah ternyata aku bisa gitu Iya Kak, jalannya. benar Kak, aku dulu tuh sempat sampai bilang ke papa tuh, aduh kayak mengundurkan diri aja deh. Oh udah takut dulu Iya, ya? karena aku udah takut, aku lulusan SMA, sedangkan yang lain udah gelar sarjana dokter, sedangkan aku apa? Aku perempuan biasa dari daerah, aku masih belum tahu apa-apa. Tapi ya itu Kak, kalau kita nggak terus mencoba, kita nggak tahu pengalaman, pasti kita nggak akan pernah bisa sih Kak. Berarti papa sama mama sangat mendukung Iya, kakak ya? sangat mendukung banget Kak. Atau kayak misalnya papa sama mama ada ngelarang gak sih? Kayak misalnya gak suka atau terus-terus support? Enggak, untungnya aku punya orang tua yang baik banget yang support aku keren. untuk di tujuan aku ini Kak, bahkan sampai nganter-nganter aku sampai nggak kerja, tinggalin kerjaan untuk nganter aku doang. Tapi selama ikut Putri Indonesia tuh awal-awal tuh ada yang ngejurit gak sih? Kayak ngesinisin kan? Oh iya, paling mudah kan? Mm-mm. Kayak suka ada ngesinisin kan biasanya senior. Iya, sebenarnya sih bukan ke senior ya, lebih ke netizen aja ya. Ke netizen pasti ada pro kontra Kak pada waktu Iya itu sih. sih. Apalagi aku paling muda, paling ya bisa dibilang paling kecil, ngapain sih anak kecil ikut sini? Kayak, pasti kan suka ada yang kayak gitu ya. Iya, pasti bener, aja, Kak. "Ih, kamu paling muda tapi ya, ikut-ikut Ikut yang ajang-ajang ini. Iya, makanya. Nah, terus selama kakak ikut Putri Indonesia kan dapet yang komentar-komentar misalnya kurang bagus lah ya. Iya Kak. Nah, cara kakak ngadepin itu tuh gimana? Apa percaya diri aja, apa jalanin aja? Jadi aku sempat down Kak waktu itu, kayak sempat nangis, tapi karena mungkin masih kecil juga ya, hanya sih aduh kenapa sih orang-orang jahat banget sama aku. Tapi dari situ kayaknya aku harus kuat nih, makanya aku kayak apapun omongan kalian yang penting kan aku nggak ngelakuin itu. Dan aku di sini kan nggak gampang loh. Gitu. Benar-benar. Jadi kakak ngejalannya dengan have fun aja. Iya kayak, benar Kak. Oh omongan orang lain mah gak usah didengar. Iya, nggak sih? usah Biasanya didengar, kan orang ambil suka- positifnya, buang negatifnya. Bener. Jadi aku mau nanya lagi nih, gimana pengalaman kakak di ajang Putri Indonesia yang membentuk karir kakak? Ya, pengalaman aku di ajang Putri Indonesia bisa membentuk karir aku sampai detik ini tuh sangat membantu banget Kak, bahkan bisa dibilang kayak 1000% kayaknya deh. Karena setelah aku ikut Putri Indonesia pastinya aku dikenal banyak orang. Betul. Dan dari karir aku pun juga orang mempercayai aku Kak untuk di project syuting ini, syuting itu Kak gitu. Dan juga
dari Putri Indonesia pun kayak membawa aku pengalaman yang luar biasa sampai aku bisa mendirikan sanggar aku sendiri. Keren banget, masih muda. Aduh, amin, jadi Kak. owner, jadi coach catwalk. Yes, Kak, amin, Kak. Tapi Kak, aku juga mau nanya nih. Kan selama ikut Putri Indonesia ada nggak sih yang ngerubah kayak karakter kakak? Kan misalnya sebelumnya nih ya, Iya, Kak. introvert, terus Iya. karena ikut Putri Indonesia jadi lebih ekstrovert, percaya diri, ada nggak sih itu? Iya, tentunya berubah. Aku tuh dulu pemalu banget, Kak. Oh iya. Pemalu sampai kalau misalnya jalan sama papa tuh kayak papa suka maju kayak saking malunya aku kayak udah mundur aja kayak malu banget. Tapi setelah ikut Putri ya itu kamu merubah semuanya dari cara jalan, cara bicara, sikap semuanya berubah, Kak. Jadi itu sangat membantu banget ya, lebih kayak percaya diri. Yes, lebih, Kak, benar. Kita punya prinsip ya. Iya. Nah, kan kakak nih sangat luar biasa ya. Menurut aku tuh kakak tuh motivasi aku banget nih untuk orang yang nggak pede. Ada nggak sih saran kakak untuk generasi muda, apalagi yang di daerah jauh kayak Papua gitu kan? Kakak kan juga dari Papua. Ada nggak sih sarannya biar bisa mengejar pendidikan yang tinggi, terus juga dapat beasiswa, itu gimana tuh sarannya? Oke, saran aku untuk teman-teman semuanya dari generasi muda yang mungkin kita dari daerah yang jauh banget, percaya aja, mungkin kita kekurangan dana dari mungkin kapan ya bisa kuliah, tapi percaya kalau kita punya mimpi, kita harus terus berusaha untuk mewujudkan mimpi itu. Dan jangan hanya punya mimpi doang, tapi kita nggak ada usaha. Dan kalian juga harus belajar dari pengalaman, Kak. Kalau kita nggak belajar dari pengalaman, kita nggak akan pernah bisa. Benar. Pokoknya semangat, terus kejar impian walaupun badai menghadang ataupun banyak terjangan yang menghadapi kita, percaya aja banyak pasti ombak ya? Iya, percaya pasti kalau kita punya niat baik, Tuhan pasti lancarkan semuanya. Berarti kita tuh harus coba-coba aja, nggak usah takut. Iya, kan benar. Apalagi kan yang misalnya tinggal di daerah kota kecil kan, pasti kayak memikir nggak bisa dapet pendidikan yang Iya, bagus benar. karena dari aksesnya pun kurang. Iya, Kak. Jadi kan pada insecure lah Iya. istilahnya. Jadi harus mendengarkan nih sama Juliet. Aku pun juga dulu begitu kok, kayak aku kapan ya aku bisa kuliah tapi terhalang dengan ekonomi. Tapi percaya aja kalau kita punya niat baik, Tuhan pun tahu, Tuhan akan mempermudah semuanya. Selagi kita berusaha sama doa Yes, sih ya. benar, Kak. Kak, di zaman-zaman sekarang tuh banyak banget kan yang hoax gitu, kayak Papua harganya lebih mahal, Papua, pokoknya banyak-banyak berita yang nggak jelas lah ya. Apa sih harapan kakak tentang Papua? Terus juga pengennya tuh orang-orang melihat Papua tuh bagaimana di mata-mata orang Indonesia, di mata dunia, apa sih yang kakak ingin? Oke, jadi aku mau bilang aja kalau di Papua itu nggak seperti media yang sampaikan. Mungkin banyak media yang menjelekan tentang Papua, tapi karena saya jadi logat ya, jadi saya besar di Papua ya, saya besar di Papua, jadi saya tahu bagaimana tentang Papua. Jadi jangan percaya tentang media-media yang ngomongin Papua, menjelekan Papua. Kalau di Papua tuh sama aja seperti di sini, banyak juga pendatang, banyak juga benar-benar seperti kota biasa. Jadi kalau kamu mau ke Papua, sekarang sudah ke Papua karena wisata alamnya paling indah. Aku cita-cita pengen ke Raja Ampat. Iya, ayo ke Raja Ampat sudah. Ayo, kalau tidak ke Raja Ampat, ke Jayapura saja. Ajak aku ya, kali-kali. Oke. Soalnya tuh Papua tuh terkenal banget sama keindahan alamnya Yes, juga kan, sama ciri khas kebudayaannya juga, dan masih khas banget ya. Dan aku harap tuh emang selalu begitu dan mulai ada perkembangan yang lebih baik. Iya, Kak. Jadi lebih banyak orang tahu tentang Papua tuh dari wisata alamnya bagus banget. Jadi jangan kita orang Indonesia, kita liburan ke luar negeri. Nah, tapi kita lihat aja dulu Indonesia tuh banyak banget wisata alam yang indah-indah, Kak. Jangan termakan berita hoaxnya Iya, aja. jangan termakan berita hoax karena itu pasti kan nggak benar. Iya, karena belum tentu itu benar kan. Iya. Nah, ada nggak sih terpikirkan oleh kakak kayak ide atau inisiatif biar Papua tuh semakin dikenal banyak orang? Gimana cara promosi ini ya? Kan banyak keindahan, cara kebudayaannya juga. Gimana cara kakak mempromosikan itu semua? Jadi pastinya cara saya mempromosikannya itu pasti lewat media ya, Instagram, dan juga kalau misalnya ketemu teman-teman baru di tempat lokasi syuting, aku selalu bilang, ayo ke Papua yuk. Jadi ngajakin, ayo ke Papua. Kalau misalnya ini tinggal di sapu rumah saja, tinggal di sapu rumah saja, bahwa wisata Papua tuh indah-indah banget. Mungkin kita dari generasi muda ini
bisa inisiatifnya untuk mempromosikan seperti itu Kak. Jadi kayak semakin banyak teman kayak ngajakin ke Papua. Iya ke Papua, ke Papua ya kita liburan di sana. Iya aku juga heran sih sebenarnya kayak orang-orang tuh kan banyak banget bilang nggak mau ke Papua gara-gara misalnya harganya mahal. Iya. Padahal kan Papua tuh bagus banget. Bagus banget kamu ya itu kayak mungkin termakan bule media mau ke situ bahkan kayak Raja Ampat lebih banyak kayak bulenya karena pada orang Indonesia sendiri. Malah orang ini semuanya keluar negeri. Kebalik ini. Nah jadi selain memperkenalkan kepada teman-teman, apalagi tuh ada mempromosikan Papuanya? Cara kebudayaannya pastinya secara selain mempromosikan itu aku pun juga ada waktu tuh sempat ada campaign gitu Kak, ya budaya Papua, wanita Papua. Jadi kalau percaya aja kita wanita Papua kita pasti bisa seperti wanita pada biasanya, mungkin kan karena kita dari daerah kan Kak. Mungkin ngerasa nggak mungkin, nggak bisa, tapi percaya pasti kita akan bisa seperti semua. Betul. Karena kan Papua tuh kebudayaannya juga masih bagus ya. Dan jangan sampai ada perubahan. Iya Kak, benar sekali Kak. Nah terus ada nggak sih saran dari kakak nih untuk aku terutama sama gen Z yang lain biar terutama generasi Papua biar bisa meraih impiannya, cita-citanya tuh gimana sarannya? Atau ada tipsnya? Sarannya pastinya untuk kamu dan teman-teman semuanya, ya kita pasti mempunyai mimpi ya. Tapi ya kalau kita tetap stuck di situ aja kita nggak akan pernah bisa maju. Dan juga kita belajar dari pengalaman, kita usaha. Apapun rintangannya, apapun cobaannya, pasti kita akan bisa pada puncaknya. Dan juga untuk teman-teman semuanya kalau mempunyai mimpi besar tuh jangan aduh aku kayak nggak bisa deh, aku nggak bisa, ini terhalang itu. Tapi percaya sih seperti aku yang bilang tadi, aku hanya gadis biasa yang datang ke Jakarta dan aku mempunyai mimpi besar, tapi dengan aku punya tekad dan aku punya tekad dan tujuan, aku pasti bisa mendapatkan hal itu Kak. Jadi semangat terus. Nah, aku juga mau nanya lagi nih, apa sih Nah, aku juga mau nanya nih, culture shock ya, kan kakak kan dulu lumayan lama kan di Papua, terus Kak. Pindah ke Jakarta ya. Iya aja. Nah, ada nggak sih yang membedakan banget nih, kayak misalnya dari cara orang yang ngomong. Nah itu tuh gimana culture shocknya, terus gimana sih cara kakak menyesuaikan lah ya? Jadi pastinya kan aku datang dari Papua ke sini pasti dengan logat ya Kak. Betul. Kayak Sasa ini jadi saya kayak mulai menyimbangin dengan logat di Jakarta juga. Cuman kalau misal ketemu sesama daerah pasti saya juga akan logat, dan kalau misalnya ini ya pasti juga bicara biasa Kak. Tapi kakak di Jakarta pernah gak sih ada orang yang kayak, kan kadang tuh orang suka rasis ya? Ya. Pernah ketemu sama orang kayak gitu gak sih? Iya Kak, pernah sih Kak, kayak hitam banget sih, hitam banget, rambutnya kayak tsunami kayak gitu. Tapi gue dalam hati aku tuh cantik kok. Aku mempunyai, bahkan ini sebagai karakteristik aku, pasti orang udah tahu itu pasti Juliet gitu kan. Iya, karena kan kakak tuh hebat ya, masa orang sehebat secantik. Aduh. Orang-orang nggak tahu aja hasilnya. Aduh. Gitu. Nah, terus aku juga tadi belum nanya gak sih proses awal ikut Putri Indonesia tuh gimana? Iya, jadi proses awal aku ikut Putri Indonesia sebenarnya tuh aku tuh nggak ikut di tahun 2019 Kak, karena emang masih kemudaan. Tapi dengan sejalannya aku dapat tawaran kayak ini ada audisi Putri Indonesia nih. Terus dalam hati kecil aku pengen ikut deh. Cuman yang tadi aku bilang, aku paling kecil, aku baru lulusan SMA, belum punya pengalaman yang banyak, bahkan belum punya gelar. Tapi aku percaya sih kalau aku punya tekad dan tujuan yang itu, aku harus terus berusaha untuk mendapatkan hal itu Kak. Dan juga untuk prosesnya pun juga nggak gampang untuk menuju Putri Indonesia kan Kak. Pasti ada aja audisi, ada aja jalannya, pokoknya banyak. Waktu itu seleksi dari berapa ratus orang kan pasti? Ya kita pertama audisi online dulu, kalau misalnya sesuai bisa datang langsung ke
kantor ke Geraha Mustika Ratu Kak. Karena kan pasti banyak banget kan yang daftar, Iya, Kak. kayak ratusan atau ribuan orang bahkan. Dan kakak lolos jadi salah satu, itu keren Aduh, banget, amin mewakili Kak. Papua. Puji Tuhan. Aku juga menanyakan waktu itu kan kakak tahun 2020 tuh COVID kan, Iya. ya? Maksudnya zaman-zaman COVID tuh kuliah. Nah itu kesan kakak tuh di tahun-tahun karantina tuh gimana? Kalau karantina Putri itu kan itu sebelum COVID ya Kak. Nah setelah COVID tuh kayak sebenarnya tuh setelah karantina tuh banyak kerjaan, tapi karena emang COVID kan, jadi stop dulu begitu. Berarti agak susah ya dulu-dulu itu. Iya, kalau dulu tuh nggak segampang sekarang kan, karena itu udah lama 2019. Jadi sebenarnya kita setelah karantina tuh banyak kegiatan, tapi sempat stop itu karena COVID Kak. Makanya dilanjut lagi tahun 2021 Kak. Oh berarti yang kan kakak ikut Putri Indonesia tahun 2019, 2020 kan COVID ya? Iya. Berarti itu di stop dulu? Iya Kak, di stop dulu Kak. Oh ikut lagi 2021? 2021. Berarti selama setahun itu ngapain tuh? Kalau untuk stop itu ke stop kerjaan dulu Kak, karena emang bener-bener off kan waktu itu kan. Jadi ya di rumah, tapi ya Kak kan sambil ujian online Zoom kan. Oh jadi lanjut lagi 2021 kayak Iya, baru Kak. mulai latihan Iya. atau gimana? Lanjut lagi 2021 dengan kegiatan aku seperti biasanya lagi Kak. Nah, kesannya kakak ikut Putri Indonesia 2019, terus kan selanjutnya tuh COVID. Itu kayak ada sedih gak sih? Aduh, kayak aku tuh baru ikut Putri Iya, Indonesia 2019. pasti Kak, kayak aduh aku tuh kan baru ikut. Kenapa tiba-tiba COVID? Padahal harusnya banyak kegiatan. Benar. Tapi ya udah mungkin udah takdirnya ya kayak gitu ya Kak. Harusnya lebih produktif kan Iya, ya. Cuman benar. terhambat gara-gara kejadian itu. Iya Kak. Nah, terus nih aku kan penasaran nih, kan aku tuh belum pernah ke Papua. Gimana sih fasilitas pendidikan, kesehatan di Papua sekarang tuh gimana? Pendidikan kesehatan di Papua tuh pasti masih banyak daerah yang masih belum diketahui di publik ya Kak. Tentunya dari saya sendiri mengajak pemerintah untuk lebih melihat lagi di Papua, lebih banyak akses kesehatan lagi Kak. Begitupun juga pendidikan. Kalau untuk pendidikan yang saya tahu sih udah mulai setara Kak semuanya. Berarti udah ada perkembangan ya? Iya, sudah sangat perkembangannya tuh sudah sangat-sangat jauh Kak. Oh, soalnya kan dulu kan ya biasalah berita bilang kan Iya. Papua tuh akses pendidikannya sulit ya? Iya, jadi kan di Papua ada kotanya, ada di daerah kan Kak. Mungkin di daerahnya, nah makanya saya mengajak untuk pemerintah untuk lebih lihat lagi bahwa di daerah kita tuh Indonesia sendiri tuh masih banyak yang belum selengkap di Jakarta gitu Kak. Itu padahal pendidikan tuh penting ya? Yes. Pendidikan di daerah-daerah pelosok tuh harus diutamain banget pendidikannya. Bener Kak. Karena kan semua anak-anak pasti kan pengen belajar. Iya pengen Kak. sekolah. Karena aku tuh sering banget kan ngelihat kayak misalnya kayak di TikTok itu orang-orang kan ngelihat Papua anak-anak itu pengen sekolah aja susah, itu kasihan sih. Iya, itu di daerah gunung Kak, makanya saya sebagai Papua tuh biar anak-anak ayo kita kejar terus impian kita. Betul. Dan untuk pemerintah lebih lihat lagi daerah kita tuh masih banyak yang belum bisa aman gitu Kak. Benar. Tapi ada rasa sedih gak sih karena kan kakak ada berasal dari daerah sana, pasti kan pengen kayak temen-temennya tuh pengen pendidikannya lebih bagus lagi. Ada rasa sedih atau gimana? Iya Kak, pastinya ada rasa sedih kan, tapi yang aku lihat tadi itu kalau pendidikan, kalau untuk di Jayapura aja mungkin udah sama kayak di sini, tapi emang kalau di daerah pegunungan emang masih belum Kak, karena emang terhalang akses juga kan, gitu Kak. Tuh. Nah, untuk Papua sendiri nih, kan dari budayanya yang beragam, apa hal yang paling mau dikembangkan lagi selain dari budayanya yang beragam? Apa yang harus dikembangkan lagi? Yang harus dikembangkan untuk masyarakat luas tahu ya, Papua tuh selain wisata alamnya indah, pastinya adat istiadatnya juga kuat banget Kak. Dan dari
wisata kulinernya pun juga banyak. Kuliner ya. Aku tuh belum pernah cobain. Ajak Kamu aku ayo ya. kita makan papeda, papeda ikan kuah kuning. Aku tuh belum pernah cobain. Iya. Nanti kita coba makan papeda ya. Nanti ya abis ini ya. Iya. Nah, karena di sana tuh kan banyak banget makanan, terus kayak budayanya juga masih istilahnya masih kental ya. Iya Kak. Selain itu tuh dari keindahan alamnya juga ada hal menarik apa lagi tuh di Papua? Selain itu pastinya kita orang Papua tuh orang baik semua. Kita orang baik, makanya ayo ke Papua biar tahu merasakan kita punya kebaikan gitu Kak. Karena kan orang-orang ya biasalah kemakan berita Iya, hoax ya. sebenarnya berita-berita media tuh kadang suka aduh kayak bikin sakit hati, padahal aslinya kita nggak begitu loh. Benar, aslinya ini sangat-sangat baik dan Iya. terbuka guys. Jadi kalian tidak boleh memandang sepandang mata ya. Coba kakak ngomong sama aku pakai bahasa logat Papua tuh. Iya, kok semakan kah? Sudah. Sudah. Saya kira kok belum makan. Baru kalau kok belum makan, kita makan Papua saja. Atau makan Papua, atau makan papeda. Ayo, makanan ciri khas Papua. Ayo. Jawab harusnya gimana tuh kalau dari Ya bahasa? udah gas. Oh ya udah gas. Oh berarti sama aja ya? Iya sama aja. Cuman logat-logatnya gitu Kak. Gas, saya gas kan. Oh gas ya, gas gitu. Cuman tarik-tarik sedikit ya. Oh. Coba dong, aku tuh kan penasaran nih cara-cara ngomong logat khas Papua. Kakak kasih pesan ke gen milenial sama gen Z. Oke. Pakai bahasa Papua tapi bahasa ya. Papua. Hai kam semuanya, mace pace, sapu saudara semua di Papua. Pasti kam lihat sapu podcast ini. Saya cuma mau bilang, mungkin tong dari daerah, mungkin tong ngerasa tong akan pernah bisa jadi yang seperti di orang-orang di Jakarta. Tapi tong percaya kalau tong orang daerah tuh pasti bisa. Dan juga kamu punya mimpi besar tuh jangan kamu diam-diam saja di rumah baru kamu mimpi itu kas tinggalkan. Ingat ya, kalau kamu punya mimpi besar, kamu harus terus berusaha. Jangan jadikan kamu, aduh saya tidak bisa apa-apa. Jangan gitu, jadi harus bisa begitu. Sekalian terjemah ini aku nggak Terjemahnya di bawah sini. Saya terjemah di bawah sini ya, nanti Di pakai bawah subtitle. Coba ngomong lagi. Ayo, oke. Jadi buat kamu semua harus semangat ya untuk mengejar impian gitu Kakak. Berarti bahasa Papua tuh bisa dibilang unik ya. Kan kalau bahasa Jawa tuh ya paling nggak jauh-jauh beda ya. Iya. Kalau Papua tuh kayak ada ciri khas dari nadanya, Logatnya kayak beda gitu kan. Benar. Oke, kita ngobrol udah lama banget ya. Iya. Kayaknya udah hampir 3 hari nih kita ngobrol. Ya guys, Sobat Milenial, jadi cukup aja podcast kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like ya. Dan share. Oke. Keluarga dan teman-teman. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.